Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Galuh Sucita, mahasiswa IAIN Kudus, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Oke, anak-anak bisa perkenalkan diri ya, mulai dari depan. Ini jumlah siswanya ada berapa ya? 15 orang. Oke, semuanya hadir ya. Iya. Selanjutnya, sebelum saya memberikan materi, alangkah baiknya jika kalian duduk di bangkunya masing-masing, duduk yang rapi ya. Silahkan. Oke anak-anak, setelah ini saya akan memberikan sedikit materi tentang tujuan meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring serta cara meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran daring. Bagaimana, apa sih tujuan meningkatkan hasil belajar, dan bagaimana sih cara agar kita bisa meningkatkan hasil belajar kita. Oke teman-teman, setelah ini saya akan mengemukakan pendapat para ahli. Apa sih itu hasil belajar? Menurut Sujana mengemukakan hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Sedangkan menurut pendapat Eko Putro Wijoyoko mengemukakan bahwa hasil belajar terkait dengan pengukuran, kemudian akan terjadi suatu penelitian dan menuju evaluasi baik menggunakan non-tes maupun tes. Selanjutnya, pengukuran, penilaian, dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian atau asesmen, sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Jadi kesimpulannya bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pembelajaran atau pengalaman yang sudah ia dapatkan. Seperti itu. Adapun kemampuan yang dimiliki siswa itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu aspek kognitif, yang kedua yaitu aspek afektif, yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Dalam 3 aspek ini mempunyai ciri-ciri atau kategori-kategori yang berbeda, di mana aspek kognitif ini siswa atau anak itu berpikir secara nalar atau secara rasional, sedangkan aspek afektif ini semua yang berkaitan dengan penghargaan, nilai, perasaan, sikap yang didapatkan oleh anak. Yang ketiga yaitu aspek psikomotorik. Aspek psikomotorik ini dapat berkembang jika anak atau siswa dapat melatih kemampuannya secara terus-menerus atau secara berkelanjutan. Jadi, ketiga aspek ini mana yang kalian punya dalam diri kalian? Mana yang kalian rasakan ada pada diri kalian? Nah, itu kalian bisa kembangkan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa tujuan meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran daring. Tujuan dari adanya
pembelajaran atau meningkatkan hasil belajar siswa, yaitu dengan mengadakan yang pertama yaitu mengadakan perubahan dalam diri sendiri atau dari hal yang terkecil, yaitu dari sikap, tingkah laku, cara berpikir, dan lain sebagainya. Itu tujuan dari pembelajaran. Adapun tujuan dari hasil belajar siswa, yaitu kita dengan merealisasikan sikap. Contoh kita mempunyai sikap bosan ya. Oh, saya kok bosan dalam belajar. Terus Anda mencari solusi, bagaimana sih cara belajar agar tidak bosan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya, yang kedua, yaitu adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menambah pengetahuan dalam berbagai bidang ilmu. Contohnya, seumpama saya tidak bisa belajar bahasa Arab, tetapi saya mempunyai semangat, mempunyai keinginan dalam belajar. Kalau saya ini harus bisa berbahasa Arab. Nah, itu kan tujuan saya harus bisa belajar bahasa Arab, dan saya harus mencari cara bagaimana sih caranya agar supaya saya bisa belajar bahasa Arab. Nah, seperti itu. Kalian harus mengolah pikiran menjadi dewasa. Yang ketiga, tujuan pembelajaran ini yaitu belajar dapat mengubah keterampilan. Maksudnya di sini yaitu misal Anda bisa bulu tangkis, Anda bisa bulu tangkis, dan di situ teman Anda mengajak Anda bermain bulu tangkis. Nah, dalam lingkungan tersebut kan tidak mungkin ya kalau lapangan itu hanya diisi pebulu tangkis saja. Nah, pastikan teman kalian itu mempunyai skill atau kemampuan lain yang ia miliki. Nah, kalian pasti salah satunya mengetahui kemampuan lain yang dimiliki teman Anda, dan Anda itu mempunyai semangat atau keinginan untuk memiliki kemampuan yang belum Anda miliki seperti teman Anda. Seperti itu yang dinamakan belajar memiliki keterampilan atau belajar dapat mengubah keterampilan. Selanjutnya, saya akan memberikan tips atau cara meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran online. Yang pertama cara meningkatkan hasil belajar yaitu dengan mempersiapkan secara fisik dan mental. Bagaimana sih cara mempersiapkan fisik dan mental? Ya, kita harus dalam belajar kita itu harus mempunyai fisik yang sehat, mental yang sehat. Jika keduanya itu tidak kita miliki, dalam belajar itu kita tidak bisa konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi. Meningkatkan konsentrasi ini maksudnya itu kita dalam belajar kita tidak bisa kalau dalam situasi atau suasana yang ramai. Contohnya, saat belajar kalian itu harus di tempat yang sunyi, sepi. Itu pasti saat membaca kalian itu dapat memahami atau dapat menerima apa yang sedang Anda baca.
Seperti itu, hindari kebisingan dan keramaian. Ya. Yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi belajar. Dalam hal ini, seseorang atau siswa harus mempunyai motivasi atau semangat dalam belajar, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini. Fisik pasti tidak kurang sehat jika tidak dijaga, apalagi mental sangat down. Dan ketiga yaitu perekonomian keluarga. Kalau masih anak-anak sih belum terlalu memikirkan hal ekonomi. Yang ia tahu hanya bermain, bersenang-senang, dan lain sebagainya. Dalam bermain, belajar, dan sebagainya. Hal itu jika terjadi pada anak SMP atau SMA, kekurangan ekonomi inilah yang menjadi penyebab anak tidak memiliki semangat belajar. Karena dalam pembelajaran daring ini banyak mengeluarkan atau menghabiskan kuota. Jadi saran saya yaitu timbulkan semangat belajar dalam diri Anda, dalam diri masing-masing pribadi Anda. Jangan mengeluh, jangan patah semangat. Apapun yang terjadi, Anda harus belajar untuk mencapai cita-cita yang sedang Anda raih atau Anda inginkan. Yang selanjutnya yaitu memilih strategi belajar. Memilih strategi belajar yang bagaimana sih? Nah, tadi kan ada macam-macam kemampuan yang dimiliki oleh anak. Nah, kemampuan yang bagaimana yang Anda miliki, yang ada pada dalam diri Anda. Nah, itu nanti bisa Anda cari bagaimana strategi yang pas atau yang cocok dalam diri Anda. Yang selanjutnya belajar menyeluruh mengenai materi yang sedang Anda pelajari. Jika Anda mempelajari materi dengan setengah-setengah, pasti belajar Anda tidak akan fokus. Jadi kuncinya, Anda harus memfokuskan pikiran Anda dan Anda harus semangat belajar agar bisa meraih cita-cita Anda. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir, belajar terbuka. Belajar terbuka yang seperti apa sih? Belajar terbuka yang dimaksud ini bukan terbuka untuk memberikan contekan kepada teman, memberikan jawaban kepada teman, enggak seperti itu. Terbuka dalam belajar ini, contohnya jika teman kalian satu kelas itu tidak bisa dalam materi bab A, tapi kamu bisa. Nah, seperti itu, kamu harus memberikan pemahaman terhadap teman Anda, atau Anda harus menanyakan atau saling menanyakan tentang pelajaran yang belum Anda pahami atau yang sudah Anda pahami, sehingga kalau ada kekurangan atau kelebihan itu bisa saling melengkapi antara Anda dan teman Anda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Inti dari materi yang sedang saya sampaikan yaitu, yang pertama, tujuan pembelajaran ini supaya anak-anak bisa fokus dalam meningkatkan hasil belajar dalam pembelajaran daring. Sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Akhirus salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.